Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hana Afifah akan menjelaskan mengenai konsep yang akan saya ambil tentang tugas multimedia, komputer multimedia yang tentang membuat aplikasi mobile. Di sini tema saya dapat mengidentifikasikan bekal ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran di AMPU. Ya, definisinya yaitu definisi dari bekal ajar awal peserta didik merupakan konsep kunci dalam rencana pembelajaran dan implementasi kurikulum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang diampu. Kemampuan awal merupakan prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum memasuki pembelajaran materi berikutnya. Ya, jadi tujuan bekal ini untuk mengetahui seberapa jauhkah kemampuan atau ilmu pengetahuan siswa yang dimiliki sebelum untuk sebagai prasyarat dalam pembelajaran materi berikutnya. Ya, jadi tujuannya mengapa harus mengidentifikasi bekal ajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu, agar pengajar mendorong peserta didik untuk mengubah pola pikirnya dari tadi yang mengingat informasi yang pernah dimilikinya menjadi proses belajar yang penuh makna dan mulai menghubungkan berbagai jenis kejadian dan bukan lagi mengingat-ingat pengalaman. Jadi tujuan di sini yaitu ditegaskan kembali bahwa agar pengajar itu setelah dia mengetahui kemampuan peserta didik atau sebagai prasyarat mata pelajaran selanjutnya, ini agar pengajar ini mendorong peserta didik untuk mengubah pola pikir yang tadinya hanya sebatas dia mengingat ilmu yang telah didapatkan, kemudian dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah mengidentifikasi bekal ajar ini peserta didik. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan pretest. Pretest ini merupakan kegiatan seorang guru memberikan soal-soal tentang materi prasyarat untuk mengikuti mata pelajaran selanjutnya. Jadi guru ini mengetahui dari hasil pretest ini, dari hasil nilai, bagaimana kemampuan siswa tentang pengetahuan yang digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti mata pelajaran selanjutnya. Kemudian bisa diberikan beberapa contoh kesalahan penyelesaian masalah matematika. Kemudian mendiagnosa kemampuan awal apa yang dibutuhkan siswa dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dengan memberikan contoh-contoh masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari dan penyelesaiannya, ya siswa ini dituntut untuk bisa mendiagnosa kekurangan apa saja yang harus dibutuhkan siswa, kekurangan apa saja yang harus dikendalikan oleh siswa untuk bisa dicarikan solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi di sini digunakan teori Jean Piaget, teori pendukungnya. Di sini dikatakan bahwa berada dari suatu kondisi dan pengkondisian peserta didik dalam belajar pada tingkat dasar dan juga sederhana. Misalnya ketika guru mengajarkan anak untuk bisa mengingat dan menerima atau memahami informasi pembelajaran, maka dapat dikatakan bahwa teori mengajar kognitif telah berusaha menyempurnakan kebutuhan kognitif peserta didik. Nah, jadi di sini kita menggunakan teori Jean Piaget. Jadi bagaimana seorang guru bisa mengetahui tingkat tingkat kemampuan siswa, apakah dia masih rendah atau sudah tinggi pengetahuannya. Ya, sumber rujukannya kita menggunakan e-book Harry Asep 2007 Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bandung Grasindo. Websitenya di sini kita menggunakan Andrus.net Blogspot, bisa dikunjungi teman-teman di sini. Jadi poster ini merupakan hasil gabungan dari berbagai sumber rujukan utama, yaitu dari Hari Santoso, Gede Putra, dan
Heri Asep, dan beberapa pendukungnya yaitu dari jurnal dan website di internet. Ya, informasi lebih lanjut bisa menghubungi saya dengan mengirimkan email di alamat hafifah68@yahoo.com atau Facebook atas nama Hana Hafifah. Nah, demikianlah presentasi penjelasan konsep yang mungkin nanti konsep secara umum mengenai gambaran aplikasi yang nanti saya akan buat. Mungkin ini masih banyak kekurangan dan saya di sini sangat butuh sekali kritik dan masukannya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.